Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rini di Cirebon yang menanyakan mengenai kista miom. Saya pernah operasi kista miom. Setelah dapat beberapa minggu, saya sering merasa ada sesuatu yang masuk dan keluar. Apakah itu? Kista itu suatu benjolan ya. Ada masalah di daerah situ. Itu disebabkan karena jengkel dengan ibu atau ayah. Jadi jengkelnya itu disimpan sangat kuat. Jadi kalau jengkelnya itu tidak begitu kuat, biasanya ya kista itu tidak muncul. Kalau kista itu sampai muncul, itu biasanya jengkel dengan ibu atau ayah itu sangat kuat. Kalau sudah punya suami, biasanya jengkelnya itu dengan suami itu yang lebih kuat. Biasanya tipikalnya itu agak introvert ya. Jadi sesuatu itu kalau jengkelnya itu dipendam sendiri, ya lama-lama nanti ada sesuatu yang masuk ya. Sesuatu itu adalah makhluk Allah. Jadi sesuatu yang masuk keluar itu insya Allah jin itu ya. Kalau Ibu Rini itu sudah tidak jengkel lagi, biasanya jengkelnya itu disimpan terus melamun, yaitu nanti ada sesuatu yang masuk, yaitu jin. Jadi saran saya untuk Ibu Rini di Cirebon ya, setelah operasi mengapa kok kadang-kadang ya kista itu muncul lagi? Ya ada orang itu setelah operasi kista ya muncul lagi karena jengkelnya itu masih terus menerus diulang-ulang. Allah itu memberi peringatan sakit yang berupa kista itu berarti ada kesalahan yang berupa jengkel dengan ibu. Di situ ada kesalahan yang belum dimohonkan ampun pada Allah dan minta maaf pada orang tua. Kalau sudah minta maaf pada orang tua dan mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, ya kistanya itu akan hilang ya. Jadi munculnya kista itu ya karena jengkel. Mengapa kadang-kadang sudah operasi muncul lagi? Seperti Ibu Rini ini sudah operasi kista, ya kistanya masih belum muncul ya karena beberapa minggu. Ya bisa saja nanti muncul. Tapi setelah beberapa minggu operasi ini kok ada sesuatu yang masuk dan keluar. Itu insya Allah makhluk Allah ya Bu ya, itu jin. Jadi kalau Ibu Rini yang di Cirebon ini sudah mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya. Jadi kita ini harus tahu ya di titik kesalahannya. Bagaimana kita ini bisa mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya kalau nggak tahu ilmunya. Jadi harus tahu ilmunya. Jadi kalau kista penyebabnya jengkel dengan siapa? Dengan ibu atau ayah ya harus minta maaf. Kalau sudah punya suami, ini biasanya dengan suami. Dengan ibu dan ayah itu agak jarang ya terjadi. Biasanya kalau dengan suami itu malah lebih sering terjadi. Jadi kista itu muncul disebabkan jengkel yang sangat-sangat kuat dan itu terus-menerus diulang-ulang. Ya untuk Ibu Rini ya mudah-mudahan secepatnya diberikan kesembuhan. Jadi sifat-sifat seperti itu mohon dihilangkan ya Bu ya, jangan diulangi lagi. Insya Allah kistanya tidak akan muncul dan sesuatu yang masuk keluar itu tadi yang berupa jin itu tadi, insya Allah tidak akan nongkrong lagi di situ, tidak akan datang lagi. Mengenai liver ya, liver ini sudah pernah dibahas ya di video yang lalu. Liver itu pokoknya jangan kaku. Yang pertama, yang kedua jangan jengkel. Biasanya liver ini kalau jengkel dengan orang itu sehari 2 hari itu belum selesai, biasanya itu lama sekali. Jadi kalau jengkel dengan orang itu sampai beberapa hari nggak selesai, beberapa minggu, beberapa bulan, ya suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah dengan liver. Liver itu sifat yang harus dihindari 2. Liver itu penyebabnya karena kaku. Kaku itu maksudnya kalau dinasihati itu sulit. Jadi sulit dinasihati, orangnya tuh kaku. Terus yang kedua, kalau jengkel dengan seseorang itu sangat lama, itu bisa muncul
liver. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Sebenarnya sudah jelas ya. Ini ada keterangannya dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima, yang berupa kena liver, kista, itu akibat dari buah tanganmu. Buah tangan di sini berarti ya perilaku, ya akhlak, ya sifat-sifat yang dilakukan itu enggak sesuai. Kalau Allah itu sudah perintah maafkan, kok masih marah? Kalau marah kan berarti belum memaafkan. Kalau sudah memaafkan, ya enggak mungkin marah. Marah itu menunjukkan, jadi marah, jengkel itu menunjukkan masih belum memaafkan. Jadi yang dimaksud syifa ya, Quran itu syifa. Yang dimaksud penyembuh ya di sini ini maksudnya. Di situ ada keterangan lintalahum, jangan berkata kasar, lemah lembutlah kamu. Jadi omongan kita nggak boleh kasar. Kalau kita kasar, suatu saat akan muncul penyakit sariawan. Caranya supaya sembuh dari sariawan, ya mohon ampun, tidak kasar lagi kata-katanya. Ya insya Allah sariawannya sembuh. Nah itu sifatnya itu di situ. Jadi Al-Quran itu petunjuk. Setelah dibaca petunjuknya, di situ tuh ada keterangan apa. Kita ini diperintah apa oleh Allah Ta'ala. Oh, disuruh lemah lembut, ya sudah lakukan. Kalau nggak mau lemah lembut, nanti kena sariawan. Kalau pengen sariawannya sembuh, mohon ampun, tidak mengulangi seperti itu. Yang selama ini kata-katanya kasar, dirubah ya, kata-katanya tidak kasar lagi, ya sembuh. Itu yang dimaksud sifat. Jadi sifat itu bukan Quran itu dibacakan sampai sekian kali biar orang itu sembuh, ya bukan. Tapi dibaca, terus difahami isinya, diamalkan. Nah itu sifatnya. Ya semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.